Selain kisah nyata mengerikan dari internet, salah satu series yang cukup populer juga di channel Ewing HD ini adalah foto dengan kisah nyata mengerikan. Pada episode kali ini, gue akan menampilkan sebuah foto yang terlihat biasa aja, tapi memiliki cerita mengerikan di baliknya. Dan semakin lo tonton video ini, semakin mengerikan juga ceritanya. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Pada foto pertama, gue akan bercerita tentang foto di balik seorang pria yang lagi mandi. Kesannya adalah foto pria ini rada-rada awkward, kayak ke gap mandi gitu. Tapi ada kejadian mengerikan setelahnya. Lalu pada foto kedua, ada sebuah foto dari seseorang yang mengaku kalau dia pergi ke neraka hanya karena satu tegukan minuman. Yang terakhir, pada kisah nyata ketiga, ada sebuah foto dari karpet mobil yang kalau lo perhatikan baik-baik, lo bisa melihat cetakan wajah manusia. Begini ceritanya. Pada bulan September tahun 2006, ada seorang fotografer bernama Jody Arias sedang menghadiri acara pertemuan bisnis di Las Vegas, Amerika Serikat. Pada saat dia lagi jalan-jalan mengelilingi acara, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Travis Alexander yang bekerja sebagai agen asuransi hukum. Pada momen di saat mereka berkenalan, keduanya itu langsung akrab dan nyambung gitu, seakan-akan takdir mempertemukan mereka. Setelah acara pertemuan bisnis di Las Vegas selesai, Jody pulang balik ke California, sedangkan Travis pulang balik ke Arizona. Dan beberapa hari setelah itu, Jody tiba-tiba aja mengakhiri hubungannya dengan pacarnya yang sudah berlangsung lama. Dan begitu putus, dia langsung mengirimkan email ke Travis untuk follow up dan juga ngobrol lebih akrab lagi. Ya udah deh, untuk beberapa minggu kemudian mereka ngobrol via email, chatting, teleponan, dan video call. Mereka jadi akrab, baper, lalu berpacaran. Dan dikarenakan mereka berdua tinggal di dua kota yang berbeda dan jaraknya juga cukup jauh ya, mereka berpacaran online alias LDR-an. Walaupun begitu, sering nih ya, Jody bakalan nyamperin Travis yang ada di Arizona untuk berpacaran. Begitu juga dengan Travis yang terkadang nyamperin Jody di California untuk berpacaran. Pada saat mereka ketemuan ini, mereka bakalan jalan-jalan dan posting-posting foto-foto kemesraan mereka. Sekilas dari semua foto yang ada di sosial media mereka berdua ya, mereka terlihat seperti pasangan yang normal, serasi, mesra, dan sempurna lah ya. Tapi di sisi lain ada yang gak suka dengan hubungan mereka, yaitu teman-temannya Travis. Jadi pas mereka berpacaran di Arizona, di tempat tinggalnya Travis nih ya, dia pamerin tuh Jody, pacar barunya, ke teman-temannya. Nah, teman-temannya ini awalnya menganggap Jody adalah wanita yang mesra dan berhasrat banget kepada Travis. Tapi pandangan ini berubah ketika teman-temannya Travis tahu kalau Jody orangnya posesif banget. Saking posesifnya, Jody selalu ngelendotan atau nempel terus ke Travis. Jody juga selalu dan tidak pernah melepaskan tangannya Travis. Dan Jody selalu berusaha untuk selalu ada di sampingnya Travis, entah itu pagi, siang, sore, pokoknya lagi tidur, lagi bangun, pokoknya 24 jam lah ingin selalu bersama Travis. Bahkan ya, ketika Travis lagi ngobrol sama temen cewek atau orang asing gitu, stranger yang cewek, Jody bakalan ngambek tanpa alasan yang jelas. Travis melihat Jody terobsesi kepada dirinya, sedangkan teman-temannya Travis ngelihat kalau Jody posesif banget kepada dirinya. Maka dari itu, di momen Travis lagi sendirian, salah satu temannya Travis bilang, "Bro, menurut gua ya, Jody orangnya freak banget deh. Mendingan lu putusin aja dia." Awalnya Travis membantah pendapat teman-temannya karena berpikiran nih ya, enggak bro, tenang aja, pacar gue cuman sayang banget kok sama gue. Tapi lama-kelamaan, dikarenakan Travis mulai notice red flagnya Jody dan mulai risih juga, dia pada akhirnya memutuskan hubungannya dengan Jody. Ya udah deh, setelah 5 bulan berpacaran, Travis putus dengan Jody. Tapi walaupun mereka sekarang bukan lagi berpacaran, mereka masih keep kontakan. Mereka kadang email-emailan, chattingan, SMS-an, teleponan, video call, bahkan juga ketemuan untuk prot-prot. Dan Jody itu hanyalah berteman. Walaupun mereka prot-prot lagi, mereka cuma sekedar having fun. Dan dikarenakan mereka tidak berpacaran, Travis memutuskan untuk mulai berkencan dengan wanita lain. Nah, Jody yang mengetahui hal tersebut, dia cemburu dong. Dia pun diam-diam melampiaskan amarahnya dengan cara menusuk ban mobilnya Travis, ngehack akun sosial medianya,
dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya, Jody mulai mengsabotase kehidupannya Travis. Travis awalnya tidak berfirasat kalau yang mensabotase kehidupannya adalah Jody, tapi ketika dia mulai menyusun kronologi dan menganalisa kegiatannya, dia mulai yakin kalau pelakunya adalah Jody. Ya udah deh, Travis yang udah muak dengan sikapnya Jody menyuruh dia untuk jangan mengusik atau masuk lagi ke kehidupannya dia. Pokoknya ya, Travis gak mau deket-dekat dan mulai menjaga jarak yang jauh banget dengan Jody. Jody kelihatannya paham dengan ketegasannya Travis dan semenjak itulah dia tidak lagi mengusik atau hadir di dalam kehidupannya Travis. Dengan ini, Travis mulai merasa lega, mengira kalau semuanya telah berakhir. Sampai pada tanggal 4 Juni tahun 2008, pada hari itu perusahaan Travis sedang mengadakan pertemuan bisnis lagi. Anehnya adalah di hari itu Travis tidak datang, padahal pertemuan ini sangat penting dan diwajibkan untuk hadir. Awalnya rekan kerja Travis mengira kalau dia bisa jadi lupa atau nggak tahu kalau ada kegiatan pertemuan bisnis. Jadinya mereka memutuskan untuk mengirimkan SMS dan telepon ke Travis. Lebih anehnya lagi adalah sampai 5 hari kemudian nih ya, teman-teman Travis notice kalau seluruh SMS, email, teleponan, dan semua bentuk komunikasi itu sama sekali nggak direspon sama Travis. Mereka pun khawatir dan memutuskan untuk bareng-bareng tuh menjenguk Travis di rumahnya. Sesampainya di sana, kebetulan pintu rumahnya Travis itu dalam posisi tidak terkunci dan pas dibuka, mereka melihat ada bercak darah di karpet. Sebagaimana yang selalu gue bilang, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan bakalan terjadi lagi. Dikarenakan hal ini ya, mereka jadi waspada sambil memanggil-manggil nama Travis. Tapi tetap aja, masih nggak ada jawaban sama sekali. Walaupun begitu, pas mereka masuk ke kamar mandi, hal buruk beneran terjadi lagi. Mereka semua waktu itu menemukan Travis meningkuk di dalam bak kamar mandi dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan jenazahnya mulai membusuk. Ditambah lagi, di bak mandi, dinding, lantainya juga penuh dengan bercak darah. Gak lama kemudian, pihak kepolisian tiba di rumah Travis dan menjadikannya sebagai TKP. Ketika jasad Travis diperiksa, kepolisian berpikiran, fix udah kalau kasus ini adalah kasus penghabisan yang sangat parah. Dari hasil otopsi diketahui ya kalau badannya Travis itu ditikam menggunakan pisau sebanyak 27-29 kali. Selain itu juga ada luka tembak di kepalanya dan juga luka gorokan di leher sampai-sampai hampir putus. Pas ini polisi meminta keterangan teman-teman dan rekan kerjanya Travis. Hasilnya adalah mereka semua secara kompak mencurigai kalau pelakunya adalah Jody, mantan pacarnya Travis yang posesif banget. Dengan ini ya, polisi memanggil Jody tuh ke kantor polisi untuk diinterogasi. Walaupun begitu, Jody membantah semua tuduhan terhadap dirinya dan dia juga mempunyai alibi kalau dia sedang ada di California di waktu Travis lagi dihabisi. Dikarenakan hal tersebut, walaupun polisi mencurigai Jody, mereka tidak langsung menangkapnya karena belum ada bukti yang kuat. Di sisi lain, pada saat pihak kepolisian menyelidiki kembali TKP, ternyata mereka sempat melewati satu petunjuk penting. Jadi, di dalam mesin cucinya Travis ada tumpukan baju dan juga celana nih, cucian kotor. Nah, di dalam cucian kotor ini ada sebuah kamera. Mereka ambil kameranya, keringkan, lalu coba mengambil seluruh data di dalam memory card yang ada di kamera. Pas ini, polisi berhasil tuh mendapati beberapa foto yang isinya adalah foto selfie-nya Jody. Lalu beberapa foto selanjutnya adalah momen di mana mereka bermesra-mesraan di tempat tinggalnya Travis. Nah, salah satu foto yang menarik perhatiannya polisi adalah ada foto Travis lagi mandi. As you can see, fotonya ini diambil dari POV-nya Jody dan di dalam foto ini terlihat ada Travis lagi berdiri di shower, badannya basah semua dan lagi melihat dengan ekspresi yang terpaksa ke arah kamera. Sekilas foto tadi dan beberapa foto lainnya itu kelihatan normal. Foto mereka berdua lagi bermesraan di tempat tinggalnya Travis. Tapi begitu polisi cek tanggal fotonya yang di capture itu ya, mereka sadar kalau fotonya di-capture di hari di mana Travis meninggal dunia. Dari sini, polisi berkesimpulan kalau sehabis berfoto-foto dengan Travis, persisnya setelah Jody memfoto Travis lagi mandi, Jody menghabisinya. 1 bulan kemudian, tepat pada tanggal 15 Juli tahun 2008, Jody resmi ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Travis Alexander. Setelah itu, Jody diproses melalui investigasi dan persidangan yang cukup panjang, sampai akhirnya dia dinyatakan bersalah atas penghabisannya Travis. Pada saat pengadilan, Jody dijatuhi hukuman penjara seumur hidup
tanpa pembebasan bersyarat. Sedikit info terbaru dari Jody, pada tahun 2019 dia sempat mengajukan banding bahwa dia mendapatkan persidangan yang tidak adil karena berbagai macam alasan. Tapi perbandingan banding ini tidak dapat diproses karena bukti kasus penghabisan nyawa yang dilakukan Jody ke Travis itu sangatlah kuat. Dikarenakan hal tersebut, pengadilan justru malah memperkuat putusan bersalah atas tuduhan pembunuhan yang dijatuhkan kepada Jody. Pada pagi hari di tanggal 8 Agustus tahun 2024, ada seorang wanita asal Rusia yang bernama Ludmila Lazarenko lagi duduk berusaha meditasi di sebuah bungalow yang ada di tengah hutan Amazon, Peru. Ludmila duduk nih di ruang tengah bungalow dengan mata terpejam, terus juga kaki bersilang dan berusaha untuk fokus atau tenang untuk bermeditasi. Walaupun begitu, walaupun suasana hening di tengah hutan Amazon ini cukup mendukung ya, dia kesulitan untuk trance ketika bermeditasi karena dia mendengar suara kegaduhan dari arah dapur. Ludmila pun bangun dari meditasinya lalu jalan ke arah dapur dan melihat ada salah satu temannya yang bernama Ivan Kuzmin dari negara Ukraina lagi menyeduh teh. Jadi diketahui ya, Ludmila sebenarnya sedang ada di tengah liburan atau retreat internasional yang diadakan di tengah hutan Amazon. Tujuan Ludmila dan orang-orang yang ikut retreat internasional ini adalah mereka bakalan bermeditasi dengan alam, melakukan pencarian jati diri, mencari perspektif baru, meningkatkan spiritual mereka, dan lain sejenisnya. Kayak lo pergi liburan tapi bukan untuk bermanja-manjaan, bermewah-mewahkan, melainkan untuk mencari arti kehidupan baru di tengah hutan Amazon. Nah, salah satu peserta retreat adalah temannya Ludmila ini yang bernama Ivan. Mereka berdua cuma sebatas teman aja, tapi udah kenal lama dan akrab karena mereka sering ikutan berbagai macam retreat berbarengan. Nah, pada saat Ludmila berjalan ke arah dapur, dia bisa melihat kalau Ivan itu lagi menyeduh teh. Tapi tehnya ini bukanlah teh biasa yang sering kita minum, melainkan teh ayahuasca. Diketahui ya, pada saat sesi meditasi kemarin-kemarin yang berbarengan dengan peserta dan pemandu retreat, mereka minum teh ayahuasca untuk mempermudah proses meditasi. Teh ayahuasca dipercaya memiliki khasiat ya bagi siapapun yang meminumnya itu bakalan trance, terus juga berhalusinasi atau bermimpi menuju ke perjalanan spiritual yang dapat menyembuhkan berbagai macam stres atau bahkan trauma masa lalu. Tapi pemandu retreat ataupun warga lokal itu sangat tidak menyarankan peserta ataupun turis untuk meminum teh ayahuasca tanpa ada bimbingan atau pengawasan dari shaman atau dukun setempat. Hal ini mereka tegaskan banget karena resep minuman teh ayahuasca itu dirahasiakan dan kalau sampai dosisnya salah, siapapun yang meminumnya bakalan kesulitan untuk menyelesaikan perjalanan spiritualnya. Pada momen ini, Ludmila melihat Ivan tuh balik badan sambil membawa 2 gelas cangkir teh ayahuasca. Satu buat Ivan, satu lagi dia sodorkan ke Ludmila. Ludmila masih rada bingung nih ya menerima teh dari Ivan. Dan Ivan pun kayak angkat gelas, kayak cheers gitu dan mengajak Ludmila untuk minum bareng. Ludmila langsung menahan Ivan yang lagi mau minum sambil bilang, "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh membuat teh ayahuasca, bahkan meminumnya tanpa pengawasan dari dukun setempat." Pas ini dengan simpelnya Ivan menjawab, "Sebodoh teing." Ivan bilang kalau dia udah ikut retreat di hutan Amazon ini selama 2 tahun terakhir. Dia udah sering nih mengonsumsi teh ayahuasca sampai-sampai dia tahu resep rahasianya. Ivan kayak menghasut kalau teh ayahuasca yang dia buat cuma sekedar ngebuat mereka ngefly doang. Palingan kita bakalan tiduran sebentar, bangun, dan semuanya normal lagi. Ivan juga memastikan kalau pintu bungalow itu sudah terkunci dan gak bakalan ada yang melihat mereka berdua. Jadinya mereka gak perlu khawatir lah dengan melanggar peraturan warga lokal. Ya udah deh, dirasa bakalan aman-aman aja. Mereka berdua meminum nih teh ayahuasca racikannya Ivan. Dan begitu tehnya mulai ngefek ya, mereka berdua tertidur di lantai ruang tengah
bungalow. Beberapa jam kemudian, salah satu pemandu retreat yang kita sebut saja sebagai Fulan lagi memandu peserta atau turis lain nih di sisi lain komplek bungalow. Pas ini dia mendengar suara teriakan dan juga histeris, suara ketawa-tawa juga ngakak banget gitu ya, sejadi-jadinya dari arah satu bungalow. Fulan langsung lari tuh menuju ke sumber suara ini dan pas itu dia menemukan Ivan lagi memegang pisau, ngamuk-ngamuk, ngancurin tanaman dan benda-benda yang ada di sekitaran bungalownya. Fulan beserta dengan pemandu lain itu langsung berkesimpulan kalau ada yang nggak beres nih sama Ivan karena nggak biasanya dia bertingkah gila. Gak biasanya dia melompat-lompat, guling-guling di tanah, dan juga menabrakkan tubuhnya ke sekitaran dinding bungalow. Fulan dan pemandu lainnya berusaha tuh menenangkan Ivan, tapi gak ada yang berani mendekat karena di tangannya itu masih ada pisau yang berlumuran darah yang dia sabet-sabetin. Walaupun begitu, dikarenakan ada satu pemandu yang nekat men-tackle dari belakang, Ivan langsung terjatuh, pisaunya terlepas, dan banyak pemandu lain yang berusaha meniban tubuhnya Ivan, berusaha menahan kegilaannya. Seperti foto yang lo lihat ini, Ivan posisinya lagi duduk di lantai dan sudah diamankan dengan cara kaki tangannya diikat, walau Ivan masih ketawa ngakak histeris gitu kayak orang kesetanan. Pas ini dikarenakan Fulan kepo ya, dia masuk tuh ke bungalownya Ivan dan ternyata dia menemukan Ludmila sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Ternyata beberapa saat setelah minum teh ayahuasca racikannya Ivan, dia dan Ludmila tertidur karena efeknya tuh mulai bekerja. Pada saat mereka berhalusinasi ya, Ludmila melakukan perjalanan spiritualnya. Tapi di sisi lain, Ivan bukannya berhalusinasi melakukan perjalanan spiritual, dia malah berhalusinasi melakukan perjalanan ke neraka. Di dalam halusinasinya, Ivan melihat Ludmila dan dia berkeyakinan kalau Ludmila sedang dirasuki sama iblis. Ivan berniat tuh menyelamatkan Ludmila, tapi dengan cara memukul kepalanya Ludmila dengan satu botol besi yang keras banget. Dan dikarenakan usahanya nggak begitu ngefek ya, Ivan langsung mengambil pisau dari dapur lalu menusuk Ludmila berkali-kali. Gak sampai di situ aja, Ivan juga memotong tubuhnya Ludmila, memastikan iblis di dalam tubuhnya Ludmila tidak lagi merasuki dirinya. Selesai dengan Ludmila, Ivan membuka kunci pintu bungalow, keluar dan memulai perjalanan membasmi iblis selanjutnya. Yang Ivan tidak sadari adalah semua itu hanya sekedar halusinasi dari teh ayahuasca racikannya. Untungnya pada momen itu juga ada banyak pemandu retreat yang berhasil mengamankan Ivan walau efek dari teh ayahuascanya itu masih bekerja. Makanya pada saat diikat ini, Ivan itu masih tertawa dan berteriak histeris karena menurut halusinasinya dia lagi ditangkap sama iblis lain. Gak lama kemudian, Ivan pun langsung diangkat sama polisi untuk diproses lebih lanjut. Setelah efek dari teh ayahuascanya racikannya itu menghilang, Ivan langsung menyadari semua perbuatannya dan mengakui kalau dia tidak sengaja telah menghabisi Ludmila. Ivan Kuzmin ditangkap atas tuduhan penghabisan dan sampai saat ini masih menjalani proses hukuman penjara di Peru. Pada tanggal 27 Juli tahun 1981, ada seorang wanita bernama Reeve Walsh sedang membawa anaknya bernama Adam Walsh berusia 6 tahun ke toko di dalam mall berlokasi di Hollywood, Amerika Serikat. Kebetulan, Reeve lagi berbelanja sekaligus juga tanya-tanya nih ke staf tentang lampu yang mau dia beli. Biasalah ibu-ibu yang mau belanja pada umumnya. Sedangkan Adam menunggu ibunya di salah satu tempat bermain sejenis time zone yang lokasinya nggak jauh untuk bermain video game. Setelah Reeve menyelesaikan belanjaannya ya, dia pun kembali ke time zone untuk menjemput Adam. Anehnya, pada saat Reeve sampai di time zone, dia tidak melihat keberadaannya Adam. Reeve pun mulai khawatir. Dia cari-cari tuh Adam ke seluruh sudut time zone, tapi Adam masih belum juga ditemukan. Pas ini, Reeve mulai meminta bantuan security atau staff di time zone untuk mencarikan Adam. Mereka membuat semacam pengumuman gitu di loudspeaker. Pengumumannya ini bilang, "Pengumuman kepada anak Adam. Sekali lagi, kepada anak Adam, ditunggu sama ibunya di meja depan." Walaupun begitu, ditunggu beberapa menit juga, nggak kelihatan tuh bocil ataupun Adam yang jalan ke meja depan. Dikarenakan udah khawatir banget,
Riff langsung melapor polisi, bilang bahwa dia kehilangan anaknya, dan gak lama kemudian polisi datang tuh, lalu memantau situasi. Polisi waktu itu meminta keterangan dari manajer time zone dan juga para stafnya. Salah satu di antara mereka, yang kita sebut saja sebagai Fulan, bersaksi kalau tadi tuh sempat ada keributan di time zone. Keributannya ini terbilang remeh, karena ada beberapa bocil yang bertengkar memperebutkan giliran bermain di salah satu arcade video game. Fulan melerai tuh bocil-bocil yang berantem ini, dan gak lama kemudian ada security mall yang membawa sekumpulan bocil ini untuk bubaran di lahan tempat parkir. Nah, Fulan dan security berfirasat kalau bisa jadi Adam ikutan bubaran juga di tempat parkir. Ya udah deh, pas sampai di tempat parkir, mereka tidak melihat tuh bocil berkumpul, yang artinya bocil-bocil ini udah beneran bubar. Polisi pun tanya-tanya ke orang-orang yang ada di sekitaran lahan parkir, mencari tahu sekiranya mereka melihat gak bocil yang penampakannya mirip Adam. Ada nih salah satu saksi yang kita sebut saja sebagai Fulana, kalau dia mungkin melihat Adam lagi jalan sama bapak-bapak menuju ke sebuah mobil. Fulan berpikiran kalau bapak-bapak yang ada di sampingnya itu adalah ayahnya Adam. Jadinya dia tidak begitu memperhatikan. Sayangnya pas ditanyain kira-kira plat nomor mobilnya, Fulana bilang kalau dia tidak sempat melihatnya karena bapak-bapak dan Adam itu tidak terlihat mencurigakan. Dari sinilah Adam yang tadinya menghilang di dalam mall berubah menjadi kasus orang hilang atau bahkan kasus penculikan. Polisi waktu itu menanyakan lebih detail lagi nih ke Fulana perihal penampakan bapak-bapak yang membawa Adam. Menurut kesaksiannya, bapak-bapak ini berkulit putih, berumur sekitaran 40 tahun, memiliki tinggi sekitaran 1,8 meter, dan memiliki berat badan sekitaran 90 kg. Rambutnya juga botak, bentuk mukanya bulat, pipinya rada cabi, dan hidungnya juga agak besar. Polisi pun membuat sketsa dari penampakan wajah si bapak-bapak, lalu menyebarkannya ke seluruh penjuru kota. Bisa dibilang ya, bapak-bapak ini masuk ke daftar pencarian orang karena besar kemungkinan dialah yang menculik Adam. Sayangnya, setelah 2 minggu melakukan pencarian, Adam masih belum juga ditemukan. Orang tuanya Adam waktu itu sempat mengadakan jumpa pers, meminta warga dan pihak berwajib untuk mencari Adam atau setidaknya bapak-bapak yang membawanya. Sampai pada tanggal 10 Agustus tahun 1981, ada 2 nelayan menemukan satu benda aneh mengapung di bagian selokan yang ada di dekat pantai Vero, Florida. Sekedar info ya, jarak pantai tersebut dengan mall tempat di mana Adam menghilang itu sekitaran 160 km. Jadi beneran jauh banget nih. Dan pas 2 nelayan ini perhatikan baik-baik nih ya, ternyata satu benda aneh yang mengapung ini adalah kepalanya Adam. Mengetahui berita ini, kedua orang tuanya Adam itu benar-benar terpukul banget karena harapan mereka adalah Adam itu menghilang, bukan dihabisi, apalagi dengan cara yang sangat kejam. Polisi pun langsung mengamankan kepalanya Adam dan petugas medis berusaha melakukan otopsi. Hasilnya adalah diketahui kalau Adam meninggal akibat kehabisan nafas dan dia sudah meninggal beberapa hari sebelum kepalanya ditemukan. Lebih tragisnya lagi adalah pada saat polisi menyisir selokan tempat kejadian perkara, mereka tidak menemukan sisa tubuhnya Adam. Besar kemungkinan pelaku membuang kepalanya Adam di selokan dan anggota tubuh lainnya di tempat lain. Pas ini, polisi melakukan investigasi yang lebih mendalam lagi karena kasusnya Adam termasuk kasus yang sangat brutal. Waktu itu, walau rada-rada gak tega ya, polisi menginvestigasi Riff dan John yang diketahui adalah ibu dan ayahnya Adam. Sedikit info lagi nih ya, sebagaimana yang lo mungkin udah pahami, biasanya pelaku dari sebuah kasus penghabisan adalah orang terdekat dari korban. Sejauh ini, Adam adalah seorang anak, dan orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya. Dan di kebanyakan kasus penghabisan anak juga, pelakunya biasanya adalah orang tuanya. Walaupun begitu, pada saat diinvestigasi, kedua orang tuanya terbukti kalau mereka sama sekali bukan pelakunya. Selain orang tuanya, polisi waktu itu juga sempat mencurigai seorang pria bernama Jim Campbell yang diketahui merupakan selingkuhannya Riff. Tapi lagi-lagi, Jim dicoret dari daftar tersangka karena dia terbukti bukan pelakunya. Dikarenakan minimnya petunjuk, kasus penghabisannya Adam kembali lagi menjadi kasus yang belum terpecahkan. Sampai sekitaran 2 tahun kemudian, pada tanggal 10 Agustus
tahun 1893, muncul seorang tersangka bernama Otis Toole yang merupakan serial killer yang sebenarnya sudah mendekam di penjara. Dari balik jeruji penjara, dalam kesaksiannya, dia sempat mengaku kalau dia pernah menculik Adam. Dia bercerita kalau pada saat dia sedang jalan-jalan di Mall Hollywood, dia ngeliat Adam lagi jalan sendirian. Dia pun pancing atau mengiming-imingi Adam dengan menggunakan permen dan mainan untuk ikut dengannya, lalu membawa dia menggunakan mobil. Diketahui ya, mobil yang digunakan Otis waktu itu adalah Cadillac Coupe de Ville, keluaran tahun 1971. Otis juga mengaku kalau dia melakukan hal tersebut bersama dengan pria lain yang bernama Henry Lee Lucas yang juga adalah rekan kriminalnya. Mereka membawa atau menculik Adam dengan rencana ingin mengadopsi Adam. Walaupun begitu, Adam yang masih bocil sadar bahwa ini tuh nggak beres. Dia berteriak, dia rewel, dan dia pun melawan. Di momen ini, Otis mencekik Adam sampai meninggal. Lalu Henry memenggal kepalanya Adam. Mereka pun menyimpan jenazahnya Adam di bagasi mobil lalu kabur keluar kota untuk menghindari kejahatannya. Dan selama beberapa hari inilah jenazah dan kepalanya Adam tersimpan di dalam bagasi mobil yang pada akhirnya mereka membuang kepala dan jenazahnya di dua lokasi terpisah. Walaupun begitu, kesaksiannya Otis terbilang lemah karena pada hari di mana Adam menghilang, ternyata ya, Henry sebenarnya sudah mendekam di penjara. Terlebih lagi, hasil otopsi mengatakan kalau Adam tidak meninggal di hari dia menghilang, melainkan ada jenjang waktu kayak dibiarkan hidup selama 11 hari, baru deh dihabisin. Mengetahui hal itu, Otis mengubah kesaksiannya. Dia bilang kalau dia beraksi sendirian dan sempat menahan Adam di rumahnya. Dan dikarenakan Adam melawan terus, dia menghabisi Adam, memenggal kepalanya, membakar jenazahnya, dan juga sempat memakan beberapa bagian tubuhnya. Tapi pas polisi menunjukkan beberapa foto bocil di hadapannya dan diminta nih ya Otis menunjukkan fotonya Adam, Otis salah tunjuk. Otis pun bilang kalau di beberapa hari dia menahan Adam, dia tuh lagi dalam keadaan mabuk alkohol dan ngefly karena narkoboy. Jadinya nggak begitu tahu bentukannya Adam. Nah, dikarenakan polisi merasa kalau Otis tidak konsisten dalam kesaksiannya, polisi beranggapan kalau dia hanya membuat pengakuan palsu. Terlebih lagi, Otis ternyata dikenal sebagai narapidana yang emang sering banget membuat pengakuan palsu perihal kasus-kasus penghabisan yang tidak terpecahkan di Amerika Serikat. Pokoknya segala macam kasus penghabisan yang tidak terpecahkan dari tahun 1970-an, Otis mengaku kalau dia adalah pelakunya. Bisa dibilang ya, kredibilitas Otis sebagai kriminal itu agak diragukan. Otis pun tidak didakwa secara resmi atas kasus penghabisannya Adam. Walaupun begitu, pengakuan dan penyelidikan ulang terhadap Otis itu tidak sia-sia banget karena mobilnya Otis sempat difoto untuk nanti dijadikan alat bukti. Persisnya adalah di karpet bagasi mobil ada semacam jejak atau noda darah yang masih menempel ketika disemprot sama cairan luminol. Tapi polisi tidak bisa memvalidasi apakah ini darahnya Adam atau bukan karena teknologi forensik pada masa itu belum begitu maju. Seiring berjalannya waktu, dikarenakan masih belum ada kejelasan tentang anaknya, keluarga Walsh menyewa seorang detektif independen bernama Joe Matthew untuk menyelidiki kasusnya Adam. Dalam penyelidikannya detektif Joe, pada sekitaran tahun 1996, seorang keponakannya Otis yang kita sebut saja sebagai Fulano memberi kesaksiannya bahwa dia membenarkan kalau Otis telah menghabisi nyawanya Adam. Detektif Joe agak bingung nih, karena Otis kan udah pernah diinvestigasi sama polisi, tapi dikarenakan pengakuannya lemah, dia dinyatakan tidak bersalah. Kok sekarang dituduh lagi? Mendapati informasi ini, Detektif Joe coba tuh membuka berkas-berkas kasusnya Otis. Dia periksa ulang semua petunjuknya. Sayangnya, walaupun dokumentasinya ada, barang bukti aslinya itu udah nggak ada. Terutama mobilnya Otis. Detektif Joe mendapati kalau mobilnya Otis telah dijual ke penampungan barang rongsok dan di sana semua interior mobilnya dipretelin. Alhasil udah nggak ada lagi nih sisa dari mobilnya Otis. Paling cuma rangka mobil doang, apalagi jejak atau bukti dari keberadaannya Adam. Walaupun begitu, pada saat memeriksa dokumentasi, Detektif Joe menemukan sesuatu yang bisa jadi adalah
petunjuk yang terlewat. Jadi pada saat investigasi awal, polisi sempat kan menemukan jejak darah ketika menyemprot cairan luminol di karpet bagasi mobilnya Otis. Pas ini polisi foto dong dan simpan sebagai dokumentasi. Nah, pas detektif Joe melihat foto ini, dia notice kalau jejak darah atau luminolnya ini kayak mencetak wajah yang mirip seperti wajahnya Adam. Seperti yang lo lihat, di spot bagian ini kayak ada semacam bentukan noda yang mirip seperti wajah manusia. Bisa jadi ya, di spot karpet inilah Otis menggeletakkan dan membawa kepalanya Adam untuk dibuang. Tapi di sisi lain juga, detektif Joe beranggapan, bisa jadi nih ya, bisa jadi kalau ini adalah fenomena pareidolia. Buat yang belum tahu, pareidolia adalah fenomena psikologis yang terjadi ketika seseorang melihat sosok atau struktur mirip wajah pada benda tak hidup. Misal, ketika lo melihat secangkir kopi ini dari atas, buih-buihnya membentuk mirip seperti wajah manusia. Kalau bahasa simpelnya, pareidolia itu adalah halu yang tidak disengaja. Tapi kalau dilihat-lihat, perhatikan lebih detail nih ya, foto noda yang diduga adalah darah ini kelihatan seperti muka yang tercetak atau tertempel gitu di permukaan karpet. Sayangnya, pada tanggal 15 September tahun 1996, Otis tidak bisa dimintai pengakuan lebih lanjut dikarenakan dia telah meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, pada saat dia sekarat, dia sempat bilang ke Fulano kalau dia emang sering berbohong, mengaku-ngakui berbagai macam kasus penghabisan random yang kebetulan juga tidak terpecahkan. Hal ini dia lakukan karena dia ingin menjadi serial killer yang terkenal. Tapi ada satu kasus yang bener-bener banget dia akuin kalau dia pelakunya dan tidak ketahuan sama polisi sampai waktu tersebut. Kasusnya ini adalah kasus dari penghabisannya Adam Walsh. Pada akhirnya, pada bulan Desember tahun 2008, jauh setelah Otis meninggal dunia, pihak kepolisian mengumumkan hasil review ulang dari kasusnya Adam Walsh. Dari review ulang ini, mereka menyimpulkan kalau Otis dinyatakan bersalah serta bertanggung jawab atas kasus penculikan dan penghabisannya Adam Walsh. Dan mereka menyimpulkan kalau Otis Tolle dinyatakan bersalah serta bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhannya Adam Walsh. Walaupun begitu, banyak orang yang tidak percaya karena bisa jadi Otis berbohong di momen dia sekarat. Sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau pelaku dari kasusnya Adam Walsh bisa jadi masih di luar sana, alias kasusnya masih belum terpecahkan sampai sekarang. Dan lagi dipukulin bertubi-tubi sama Ivan. Dan dikarenakan ngapain nih? Nyok. Lanjut apa? Ya udah tuh keluar. Ya udah. Sih. Kenapa kamu malu kayak orang PDKT? Nggak kayak orang PDKT, nganterin apa? Makanan. Udah. Udah, oke. Jadi jangan ketawa dong. Aku juga lagi mau syuting, mau mulai jadi kira susah. Tadi sampai sini. Oke. Aku diam. Aku diam. Ya keluar dulu tuh. Aku aja nggak apa-apa, voice over ada kalau aku diusir. Ya udah, ini lagi seru ceritanya. Aku juga pengen nanya. Main denger apa? Ada juga denger di YouTube Nggak pernah buka YouTube. Ih parah, mama gak pernah nonton suami. Pernah, tapi nyak. Kalau di-cut dulu lah. Tanya apa? Udah. Nggak apa-apa. Enggak, udah di-cut dulu. Yaudah aku pergi deh. Nah,